Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Saya ucapkan selamat sore buat Bapak Ibu, Saudara sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik atas pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk kami memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami. Biarlah kiranya kami mohon pimpinan Tuhan, agar Tuhan turut campur tangan di dalam ibadah kami, menjamah setiap hati kami, lidah bibir kami, pemikiran kami, hingga Tuhan kami boleh berkonsentrasi di dalam kami, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan awali dengan pujian nomor 157. Biarlah manis kau dengar. Selama kita hidup, selagi kita masih ada, mari kita bersungguh-sungguh untuk kita memuliakan nama Tuhan, bernyanyi, bermazmur dengan hati yang bersuka. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan,
bersuka, oh Yesus, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, 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 Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, kuasai hati kami Tuhan, biar kami tertuju padamu saja. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Layakkan kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, Engkau sungguh baik, kami berterima kasih padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami, urapi kami Tuhan, biar kami bersungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Allah kami yang ajaib, Kau Allah kami yang heran. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kami percayakan janji-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, saat kami tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, pujikan dengan kesungguhan hatimu. Haleluya, Yesus. Tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya,
Biar kami terus memandang Engkau saja Tuhan. Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber penghiburan. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya,
pujian ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Walau kita tidak melihat jalan Tuhan, tidak mengerti rencana Tuhan, tetapi marilah kita selalu memegang janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Bahwa Tuhan memberikan pengharapan yang indah di dalam kehidupan kita. Kita akan satukan hati kita, kita akan naikkan doa syafaat, kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kiranya Tuhan terus memberkati baik jam-jam ibadah yang ada, yang saat ini masih dialihkan di doa malam secara online. Juga untuk ibadah kaum muda remaja, ibadah minggu yang masih 1 kali di minggu pagi secara online juga. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, biar jemaat boleh semakin setia di dalam mengiring Tuhan melalui ibadah-ibadah yang ada, membangun persekutuan kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang ada. Kita doakan untuk pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua yang ada, pelayan-pelayan musik, pujian, semua yang terlibat, para pendoa syafaat kita doakan, biar tali kasih Tuhan saja yang mengikat para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, sehingga pelayanan di tempat ini boleh semakin diberkati dan nama Tuhan saja yang akan dipermuliakan. Kita doakan untuk jemaat yang ada satu persatu, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Biar kiranya Tuhan yang melawat anak-anak Tuhan yang ada, biar boleh semakin setia. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, baik di dalam sekolah, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, terlebih iman mereka terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kita doakan untuk mereka yang saat ini dalam kelemahan, di dalam putus asa, di dalam sakit, penyakit yang ada, walau juga pemulihan mereka yang dalam pemulihan kita doakan, biar kita semua boleh terus saling dukung dalam doa anak-anak Tuhan, saudara-saudara kita yang ada. Kita berdoa juga untuk pemerintahan bangsa kita dan kota kita, untuk tenaga kesehatan, untuk TNI Polri kita doakan, sehingga Tuhan sendiri yang akan melawat bangsa dan negara dan kota kita. Dipersilahkan Bapak Gembala memimpin kita di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, terima kasih kami memiliki Tuhan yang panjang sabar, penuh dengan kemurahan, pengertian, dan pengampunan terhadap keteledoran, kesalahan kami umat-Mu. Demikian yang kami dengarkan dalam firman-Mu yang mendidik kami dan mengajarkan kami. Ajarkan kami semakin meningkatkan pada kehidupan tatanan iman kami ke hadapan Tuhan. Tuhan, di dalam hal ini tentu ada 1-2 saudara kami yang lemah dan juga bangsa kami yang lemah. Kami hanya memohonkan kepada Tuhan, kiranya jangan mereka patah semangat, jangan mereka kehilangan iman, terlebih umat-Mu ini Tuhan, yang setelah beberapa waktu tidak bisa berkumpul bersama. Biar mereka berpikiran jernih bahwa ibadah bukan selalu harus berkumpul beramai-ramai bersama, tetapi ibadah adalah pribadi dengan Tuhan. Dan hari-hari seperti ini Tuhan akan membawa kami ke dalam evaluasi diri. Apakah ibadah kami ini betul-betul dari dalam diri kami sendiri, ataukah tergantung kepada banyaknya kelompok-kelompok yang ada pada kami. Tuhan, tentu kami tidak menginginkan sebagaimana Engkau telah kecewa terhadap Israel, bahwa bangsa itu menghormati
akan Engkau hanya dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadamu. Karena sebagian mereka telah berbelok kepada hal-hal yang menyangkut mistisisme dan juga berhala-berhala. Pada zaman dipimpin dituntun Nabi Musa sampai ke dalam zaman Yeremia, zaman Yesaya, dan seterusnya. Tuhan, ajarkan kiranya semua tetap, terutama jemaat-Mu, untuk semakin setia di hadapan Tuhan. Justru untuk melatih diri kami mendoakan yang lain. Kami yang kurang berdoa, tidak ada kata-kata sematan doa di dalam kehidupan percaturan kami. Hari-hari ini kami dituntut untuk bisa berdoa, mengerti berdoa, tahu sasaran doa, sehingga menjadi pendoa-pendoa syafaat. Kami berdoa untuk pemerintah kami di pusat, di daerah, supaya para petinggi negeri ini jangan ada satu yang kemudian terjebak dalam silang pendapat. Jikalau ada pendapat-pendapat yang mungkin kurang jelas satu dengan yang lain, biarlah kiranya sila tentang musyawarah itu akan menjadi bagian solusinya Tuhan. Sehingga tidak ada lagi kegeraman, kejengkelan, kebencian satu dengan yang lain. Bukankah kalau semua di dalam kerukunan, kemudian bangsa ini tidak akan memberi tempat kepada orang-orang yang busuk hatinya, yang jelus hatinya, bahkan mereka akan dapat disadarkan dengan persatuan dan kesatuan yang dilihat dan dirasakannya, yang memberikan mereka perilaku yang sedemikian rupa indahnya. Biarlah kiranya hati bangsa ini Tuhan tidak di dalam kebekuan, tetapi saling mengerti. Inilah gunanya ilmu pengetahuan bagi mereka untuk sadar dalam hikmat Tuhan. Inilah gunanya kami mengenal Tuhan. Apabila kami kebentur pada dinding tembok yang tidak dapat dipecahkan bersama, kami bisa bersama berlutut di hadapan-Mu, memohon kemurahan dan pengasihan-Mu. Tuhan, biar kiranya menganugerahi para petinggi negeri kami dengan saling menghormati secara hierarkisnya, sehingga ini dapat menunjang kerja itu betul-betul dapat terkonsentrasi dengan nyaman. Dan kalau dapat terkonsentrasi dengan nyaman, maka apa yang dilakukan akan ditemukan jalan keluarnya bersama. Terima kasih Tuhan, terlebih gereja-Mu ini harusnya menyadari bahwa gereja merupakan sumber spiritual dan sumber untuk sainsnya, untuk menyampaikan, mendidik, memengertikan kepada bangsa ini. Karena itu ajari kami bersama lebih tekun di dalam Tuhan. Engkau bekerja di dalam pikiran kami, dalam hati kami. Di pikiran Engkau semakin mencerdaskan, di hati Engkau semakin memberikan kekuatan, sehingga kami menjadi sosok pribadi yang cermat, penuh dengan kecerdasan, dan penuh dengan keimanan, untuk dapat kami sumbangsihkan di negeri ini, sehingga bisa membentuk dalam sektor-sektor strategis itu, orang-orang yang dipenuhi dengan kecerdasan, namun juga dipenuhi dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Kami meyakini Tuhan, semenjak Engkau memberikan kecerdasan kepada Adam dan Hawa untuk dipercayai menata seluruh permukaan bumi pada waktu itu sebelum kejatuhan, Engkau telah memberikan segala pengetahuan dan dasar-dasarnya, dan Engkau senantiasa menyertai. Namun setelah jatuh ke dalam dosa, Engkau pun juga tetap menyertai dengan memberikan Putra-Mu yang tunggal kepada kami dan Roh Kudus yang mendidik kami untuk cerdas dan mengerti. Bapa yang baik,
Terima kasih Tuhan. Terlebih kami nanti akan menghadapi pada new moral Tuhan, dan juga menghadapi kepada keberadaan dari situasi yang baru, new normal ini. Biar kiranya juga kami tahu apa arti dan pengertiannya. Tentu ini semua didasari dengan moral yang baru untuk mencapaikan kenormalan yang baru. Kami telah belajar dari berbagai tantangan dan rintangan di era ini, dan itu akan mencerdaskan kami supaya kami tanggap untuk belajar disiplin, belajar mengerti, mengatur kata, cekatan di dalam kerja, di rumah kami, membangun teori-teori yang ada, apa yang dapat kami tembus. Kami membentuk dan membangun blueprint-nya, supaya membangun blueprint ini untuk masa depannya. Dan itu nanti akan kami suguhkan bersama di dalam kondisi new normal ini Tuhan. Tolong kiranya Tuhan, berikan kami kesadaran, supaya kami dalam menghadapi situasi itu tidak mengalami sesuatu kekakuan dan kebingungan, tetapi hari ini kami memikirkan untuk belajar cerdas dan mengerti, karena itu akan merubah seluruh tata kehidupan, budaya dalam perilaku, budaya berpikir, budaya berkata, budaya memanfaatkan perangkat-perangkat kehidupan kami, supaya kami juga mengerti tentang budaya hidup dalam pergaulan. Semuanya wajib diperbarui untuk bisa menangani dalam kehidupan yang baru. Bapa, berikan kesehatan untuk para sesepuh kami, dan juga berikan kiranya keuletan untuk para hamba-hambamu, hingga tidak bosan-bosan untuk memberikan dukungan doa, pelayanan, dan lain sebagainya. Dan Tuhan tolong tenaga medis, para medis, Tuhan kiranya beri kekuatan juga dari sektor pengaman negeri ini, TNI dan Polri. Satukan Tuhan, satukan untuk membentengi Indonesia ini, NKRI ini, untuk tidak kiranya dapat ditumbangkan dengan faham-faham radikal, isu-isu yang bisa membuat bergidiknya orang yang tidak mengerti, dan banyak hal yang lain. Karena itu mohon kemurahan Tuhan berjalan untuk membangun kami semuanya, terutama jemaat-Mu biar mengerti, jemaat-Mu dituntut sumbangsihnya untuk mempersembahkan manusia-manusia moral baru, manusia-manusia mental baru, manusia-manusia budaya baru, untuk membangun kepada hidup normal yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang memperkuatkan dan memperkokoh ini, supaya kami semua mempunyai pikiran yang jernih, dan kiranya urapi pendengaran kami semua, baik jemaat Tuhan, baik mereka yang mengikuti siaran ini pada malam hari ini, supaya semuanya serentak mendapatkan kekuatan dan pengertian dari Tuhan. Sambut kiranya firman-Mu di dalam nama Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Ya, kita kembali lagi dalam doa malam. Kalau kemarin sempat terhenti karena gereja dilakukan pembersihan desinfektan, ya, supaya mencegah, salah satu pencegahan untuk virus corona, ya. Dan puji Tuhan sekarang kita bisa kembali lagi dalam doa malam. Kalau Senin yang lalu Bapak Paulus menyampaikan tentang dinamika Roh Kudus. Pada kesempatan ini saya pun tetap juga dalam tema yang sama tentang dinamika Roh Kudus,
yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, yaitu tentang Petrus dan Kornelius. Saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi saya akan membacakan tahap demi tahap. Yang pertama, mari kita baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Amin. Ya, sampai di sini dulu. Di sini dikisahkan tentang Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Berarti Kornelius ini adalah seorang yang bukan dari Yahudi, tetapi di situ dikatakan ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ia saleh, takut akan Allah, memberi banyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Inilah yang membuat Tuhan berkenan kepadanya, sehingga Tuhan mengutus malaikatnya untuk mendatangi Kornelius melalui sebuah penglihatan. Di ayat yang ke-3 itu ya. Kornelius, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Tentunya kita semua menginginkan hal ini. Apa yang menjadi perbuatan baik kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dalam hal ini Kornelius melakukan suka memberi sedekah kepada orang Yahudi dan juga senantiasa berdoa kepada Allah. Ya. Kalau kita melakukan banyak sedekah dan senantiasa berdoa, tetapi ternyata hal itu tidak dikenan oleh Tuhan, tentu merupakan suatu hal yang sia-sia dan tentunya akan membuat kita menjadi patah semangat. Ya. Tetapi kalau doa kita dikenan, sedekah kita dikenan, apa yang kita kerjakan untuk pelayanan berkenan di hadapan Tuhan, itu sungguh indah. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Tuhan akan mengingat kita kalau kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya apa yang dilakukan oleh Kornelius ini boleh kita teladani, meskipun pada waktu itu Kornelius belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi hidupnya, doanya didengar oleh Tuhan.
apa yang dikerjakannya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Rahasianya adalah di ayat yang kedua itu ya. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah dan senantiasa berdoa. Ya. Apa yang dikerjakannya itu dilakukan dengan kesungguhan hati, dan Kornelius ini mengamalkan kebenaran, mengamalkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ya, meskipun belum mengenal Kristus, tetapi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan telah dikerjakan. Saleh tentunya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman. Ya. Atau mungkin juga dapat dikatakan saleh adalah hidup benar dan tidak bercela. Itu yang dikerjakan oleh Kornelius. Dan seisi rumahnya hidup takut akan Allah. Takut akan Tuhan atau takut akan Allah adalah sikap hormat dan kagum kepada Tuhan. Melalui sikap itu maka kita menundukkan diri terhadap otoritas Tuhan. Melalui takut akan Tuhan mengakibatkan kita percaya, taat, serta menjauhi segala kejahatan. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal 28, Amsal 28 ayat yang ke-28. Ayub pasal 28 ayat yang ke-28. Ayub 28 ayat yang ke-28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Kita yang memiliki hikmat dan akal budi, harusnya kita hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, ya. Pengelakan kejahatan. Itulah yang dikerjakan oleh Kornelius, hidup saleh dan takut akan Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakannya, sedekahnya, doanya boleh menjadi persembahan yang berbaharum di hadirat Tuhan, sehingga Tuhan boleh menyatakan diri kepada Kornelius. Tuhan boleh memperkenalkan dirinya, yaitu Tuhan di dalam Yesus Kristus melalui Rasul Petrus, ya. Di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. 14. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ya. Jadi ceritanya setelah Kornelius mendapatkan penglihatan, didatangi malaikat bahwa sedekahnya diterima. Kemudian di ayat yang ke-5 itu, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon, dan yang disebut Petrus.
ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia, dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Ya. Jadi Kornelius mendapatkan penglihatan, demikian juga dengan Petrus yang merupakan rasul Tuhan juga mendapatkan sebuah penglihatan. Yang pada waktu itu Petrus hendak berdoa menghadap Tuhan, merasakan lapar dan akhirnya mendapatkan pewahyuan yang seperti kita baca tadi. Di situ tersedia binatang-binatang yang menurut hukum Taurat adalah haram untuk dimakan. Di ayat yang ke-12, berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Lalu ada perintah, bangunlah, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menolaknya. Dan di ayat yang ke-15 dikatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Ya. Setelah mendapatkan pewahyuan itu, Petrus bertanya-tanya apa makna ini. Setelah mendapatkan wahyu itu, kemudian orang suruhan dari Kornelius itu datang mencari Petrus untuk mengundang Petrus ke rumah dari perwira ini. Di ayat yang ke-19 itu ya. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ya, kemudian Petrus mengikuti apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus itu dalam hidupnya. Petrus mengikuti orang suruhan dari perwira itu, sehingga bertemulah Petrus dengan Kornelius. Ya. Di ayat yang ke-28 dikatakan, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Ya. Jadi makna dari penglihatan itu bahwa sesungguhnya Petrus mendapatkan tugas dari Tuhan untuk mendatangi Kornelius ini ya, yang merupakan bukan orang Yahudi, supaya Petrus dapat mengunjunginya tanpa ragu-ragu. Seandainya kalau Tuhan tidak memberikan penglihatan itu, tidak menunjukkan pewahyuannya, tentunya tugasnya itu menjadi ragu ya. Tetapi kalau Roh Kudus sudah bekerja, itu sungguh pekerjaannya itu sesuatu yang terstruktur, rapi ya. Sehingga semuanya dapat berjalan. Dan kita tahu bersama akhirnya di situ Petrus mengabarkan kabar sukacita ya. Mengabarkan tentang nama Yesus di ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya.
Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. 39, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Petrus menyampaikan hal ini demikian lugas ya, tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib menebus dosa umat manusia, pada hari yang ketiga bangkit, dan para muridnya menjadi saksi untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Inilah berita yang disampaikan oleh Petrus sehingga Kornelius percaya, bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus dan akhirnya dibaptis. Yang tidak saya garis bawahi adalah di ayat yang ke-35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Biarlah ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hendaknya kita bisa lebih lagi melakukan hidup takut akan Tuhan ya, karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Janganlah kita hanya memburu bahasa rohnya saja ya. Biasanya orang Kristen lebih senang memburu bahasa roh, karena bahasa roh seolah-olah sebagai segel ya, bahwa kalau bisa berbahasa roh berarti rohaninya meningkat, rohaninya luar biasa dan lain sebagainya. Tetapi hendaknya kita ketahui bersama, yang lebih penting daripada itu adalah mari kita membangun hidup saleh kita di hadapan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Itulah yang menentukan kehidupan kita, apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Percuma kalau kita hanya membangun luarnya saja, seperti doa sahabat tadi dikatakan, bangsa Israel memuji Tuhan hanya bibirnya saja, tetapi hatinya menolak, hatinya memberontak kepada Tuhan, hatinya tidak takut kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari dengan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita ya. Roh Kudus yang bekerja bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa lain. Biarlah Roh itu juga
menguasai kehidupan kita sehingga kita mampu menjadi hidup saleh, sehingga kita mampu hidup takut akan Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan itu semuanya dapat dikenan oleh Tuhan dan Tuhan mengingat akan kita seperti Cornelius ini. Biarlah perenungan pada malam hari ini yang singkat dan sederhana membawa kehidupan kita untuk lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Janganlah kita mengejar bahasa roh, tetapi kita bangunlah kehidupan saleh kita di hadapan Tuhan, kehidupan taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita tetap menjaga kekudusan dan tetap beriman kepada Tuhan. Dan biarlah kita hidup takut akan Tuhan. Karena orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang berhikmat, orang yang berakal budi. Di dalam Amsal pasal pertama ayat yang ke-7, Amsal pertama ayat yang ke-7, dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, berarti kita menyukai akan didikan Tuhan, menyukai akan pengajaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak lagi menjadi, kita merasa menjadi sebuah belenggu, justru firman Tuhan membebaskan kehidupan kita dari kehidupan dosa, membebaskan kita dari pikiran-pikiran jahat, dari pikiran-pikiran yang kotor, menuju kepada hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena yang baru sudah datang, yang lama harus kita tinggalkan, kehidupan yang lama, karena Tuhan sudah memberikan kehidupan yang baru, yaitu melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah membawa kehidupan kita semakin hidup saleh dan takut akan Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Kita banyak memberi, tidak menjadi sombong. Kita dapat senantiasa berdoa, semakin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menolong sesama kita, jangan sampai tangan kanan menolong, tangan kiri berbuat kejahatan, tetapi sama-sama kita terus melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan, sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat pimpinan dan penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, Kau mau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kami, tidak berhenti pada zaman Cornelius dan zaman Petrus, tetapi terus bekerja sampai saat ini, bahkan sampai yang akan datang. Biarlah Tuhan hati kami membuka selalu untuk Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami boleh kami bangun, hidup kekudusan kami, hidup saleh kami, hidup takut akan Tuhan, sehingga Tuhan, kehidupan kami, apa yang kami kerjakan, pelayanan yang kami kerjakan, semuanya dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan Engkau boleh semakin memberikan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Karena sungguh Tuhan, tanpa kasih dan kemurahan-Mu, kami manusia yang lemah tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang terus berlaku dalam kehidupan kami sanggup melakukan segala sesuatu, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikannya, biarlah Roh Kudus-Mu
menerangi dan memberikan pencerahan bagi kami bersama, sehingga Tuhan kami boleh semakin mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau mau berkati kami semua yang telah mengikuti pada doa malam pada hari ini. Apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi pergumulan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau bekerja sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian telah selesai ibadah doa malam pada hari ini. Kita akan bertemu besok di jam yang sama, yaitu jam 6:30 malam sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.